Mari kita sama-sama mendengarkan pembahasan dan inspirasi dari Ustadz Hari Santosa. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Fitra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Awil hadirun, Bapak Ibu sekalian, para sahabat guru dimanapun berada, para pemuda-pemudi, para singgelilah insyaallah yang dimuliakan Allah, semoga di bulan Ramadan ini tetap sehat walafiat, ya, tetap dalam keadaan kembali ke fitrah begitu ya, supaya hidup lebih bahagia. Huyikum jami'an bitatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ACT yang sudah menyelenggarakan acara ini dan teman-teman sudah hadir di forum ini insyaallah. Hari ini topik kita adalah tentang guru sebagai arsitek peradaban atau guru sang arsitek peradaban. Karena sepanjang sejarah teman-teman sekalian, pekerjaan para guru adalah pekerjaan para nabi. Dan pekerjaan para nabi adalah pekerjaan arsitek peradaban. Ya, para nabi itu bukan kuli kebiadaban, ya, apalagi terapis kebiadaban, gitu ya. Para guru adalah pekerjaan para nabi dan para nabi adalah seorang arsitek peradaban. Kalau begitu, pekerjaan guru adalah pekerjaan seorang arsitek, gitu ya, bukan seorang kuli peradaban, begitu ya. Apa yang dimaksud dengan arsitek peradaban? Ya, nanti kita akan bahas berapa contoh ya dari orang-orang hebat ya yang membuat perubahan dalam peradaban begitu ya. Dan peradaban ini biasanya turun dan naik begitu. Dan setiap kali peradaban ini turun gitu ya, selalu dimunculkan oleh Allah ya orang-orang yang dipilih ya untuk menyelamatkan ini gitu ya, menyelamatkan peradaban ini. Karena Allah tidak diam, wal hayyul qayyum, dan senantiasa intervensi begitu. Teman sekalian, hari ini kita berada pada sebuah peradaban yang luar biasa krisisnya begitu ya. Kalau Profesor Dr. Rokeb Alatas mengatakan hari ini kita berada di sebuah peradaban yang mengalami krisis kepemimpinan. Ya, jadi tidak lahir great leader atau good leader, gitu ya. Jadi peradaban yang buruk ini, ya kemudian memunculkan para bad leader, begitu ya. Nah ini kenapa kita krisis leader? Karena penyebabnya adalah the loss of adab, ya, karena hilangnya adab dari kaum muslimin. Tahun 1970-an kurang lebih ada konferensi pendidikan Islam di Mekah, gitu ya, dan itu disampaikan di sana bahwa keburukan umat Islam ini bukan karena ekonominya, ya, bukan karena kekayaan alamnya, tapi karena the loss of adab, ya, karena hilangnya adab ini. Ya, adab ini satu topik yang hari ini penting ya, karena adab ini hampir di semua level masyarakat kita, ya, kita bisa dikatakan tidak beradab gitu ya. Kalau ketika Allah kirimkan pandemik ini, sebenarnya itu kan Allah kirimkan tentaranya, ya, tentaranya dikirimkan kepada kita, seperti Pak Ustadz mengatakan, Allahumma inna hadza mardo. Ya Allah, sesungguhnya pandemik ini adalah jundum min junudik gitu ya, tentara dari tentaramu ya Allah. Jadi Allah kirimkan tentara-tentaranya itu ya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kebaikan kita sebenarnya. Karena hidup kita ini sudah menjauh ya, sudah terasing dari fitrahnya, sudah terasing dari kesejatiannya. Rutinitas, obsesi ya, kelalaian itu menyebabkan kita hidup seolah-olah seperti hewan gitu ya. Kata Hamka mengatakan kalau hidup cuma tentang cari makan, lalu kawin, lalu bikin sarang, lalu punya anak, ngasih makan anak gitu ya. Apa bedanya sama babi katanya. Masya Allah. Kalau hidup cuma cari senang-senang, apa bedanya sama monyet? Ya, monyet juga senang-senang gitu. Hidup bukan tentang itu. Tapi hidup itu tentang bagaimana kita mencapai kesejatian kita. Ya, bagaimana kita mencapai peran peradaban kita. Nah, itu yang hari ini mau kita bahas begitu ya. Nah, ini penyebabnya apa? Kenapa the loss of adab ini? Karena kata Profesor Rakib Alatas, karena confusing in knowledge ya, karena kebingungan dengan ilmu. Jadi kalau bicara knowledge ini dalam khazanah Islam artinya knowledge itu sumbernya wahyu gitu ya, kitabullah. Ya, karena nanti ada namanya science yang terkait dengan pengembangannya, tapi ada namanya makna-makna kunci dalam kehidupan. Makna tentang guru ya, itu makna kunci kan, guru, peradaban, kehidupan gitu ya, adab, ilmu. Nah, ini hari ini kita confusing in knowledge. Kita berpikir kalau ilmu itu ya apapun gitu ya, itu bisa disebut ilmu. Ilmu itu sebenarnya ada tahapan, ada kelasnya begitu.
Ya kalau Imam Ghazali atau Profesor Kalpun sebutnya ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah begitu ya. Nah, fardu ain inilah yang disebut dengan ilmu yang bersumber dari kitabullah dan hadis Rasulullah begitu ya. Ini adalah wahyu sumbernya dan ini makna kunci ini nggak boleh berubah gitu ya. Malah tentang hidup, tentang peradaban, tentang akhirat, tentang Tuhan, tentang agama ini tidak boleh berubah begitu ya. Nah, teman-teman sahabat guru sekalian yang dimanapun berada, hari ini kita coba menggali ini, gitu ya. Kenapa terjadi hari ini krisis peradaban yang luar biasa, begitu ya. Dan ini belum pernah terjadi di zaman sebelumnya, begitu ya. Islam sejak zaman Rasulullah itu selalu memiliki peradaban, begitu ya. Dan hari ini kita betul-betul menjadi bangsa yang disebut dengan kuli peradaban, gitu ya. Bahkan jadi budak kebiadaban, gitu. Teman-teman sekalian, sahabat guru yang saya muliakan, bisa disampaikan slide-nya. Kita mulai slide aja ya, biar nanti waktunya efektif. Next, gitu ya. Nah ini problem kita adalah ini ya. Jadi hari ini kita nggak bangga jadi Muslim, gitu ya. Kita lebih bangga menjadi apa ya, orientasi lebih banyak materi begitu ya. Tahun 5 tahun lalu seorang ibu bikin status di Facebook. Ya ini menggambarkan bahwa orientasi pendidikan kita masih materi banget begitu ya. Ibu ini jadi rujukan banyak orang gitu ya, karena anak-anaknya ini dianggap sukses begitu. Tapi saya baca status Facebooknya kok agak miris gitu ya. Status Facebooknya begini, Alhamdulillah anak saya yang hafiz Quran sekarang sudah tamat dari PTN. Bagus nggak? Bagus kan? Hafiz Quran tamat PTN itu bagus, luar biasa itu karunia Allah. Tapi doanya nih, ibu ini ada doanya di bawahnya ini yang bagi saya ini menggambarkan mungkin banyak benak orang tua hari ini tanpa sadar begitu. Mungkin ibu ini juga dulu nggak sadar. Doanya begini, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Ya, luar biasa kan? Hafiz Quran, tamat dari PTN, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Nah, jadi banyak orientasi kita dalam pendidikan itu ngawur begitu ya, biar sugih, biar kaya begitu ya. Dan juga nanti banyak orientasi dari guru-guru sendiri juga lebih lebih kepada ke sana begitu ya. Padahal sebenarnya gini, kalau kita mencari uang, ya ada seorang bijak mengatakan kalau Anda cari uang, nanti uang dan makna akan hilang. Tapi kalau Anda cari makna, makna dan uang akan datang, gitu ya. Ini sudah jadi banyak nasihat. Rektor IPB, kalau tidak salah, Pak Almarhum Ali Hakim Nasution mengatakan, kalau kamu cari ketenaran, maka nanti ketenaran dan kebenaran akan hilang. Tapi kalau kamu cari kebenaran, nanti kebenaran dan ketenaran akan datang, begitu ya. Jadi umat Islam tidak dilarang, teman-teman sekalian, sahabat guru, untuk menjadi kaya, berkuasa, tenar. Islam tidak melarang itu, ya. Tapi jangan jadi tujuan. Ya, kalau itu jadi tujuan, itu seperti lupus ya. Kalau mungkin pernah baca komiknya, kejarlah lagu kau jitak gitu ya. Kalau tercapai hampa, nggak tercapai juga hampa. Percaya sama saya, gitu ya. Umur saya 51 tahun dan sudah mengalami masa-masa di mana saya pernah kerja di BUMN gitu ya, pernah mengalami masa-masa yang, tapi ketika kita belum menemukan kesejatian diri kita itu hampa, kosong gitu ya. Sama menjadi guru juga sama ya. Menjadi guru karena panggilan langit ya dan menjadi guru karena panggilan dapur itu berbeda 180 derajat begitu ya. Nah, teman sekalian, inilah yang kemudian ya menyebabkan umat ini jadi peradaban kita merosot drastis begitu ya. Karena kita tidak bangga ya menjadi umat Islam ya. Karena orientasi kita orientasi kepada materi. Ini ada ucapan seorang pakar ya yang menyebabkan umat Islam ini peradabannya menurun. Pertama adalah lost their pride and lost their connection with its own past. Jadi terputus dari kebanggaannya gitu ya. Quran dan Sunnah, orang kalau Quran Sunnah itu nggak terlalu bangga ya gitu ya, atau menjadi orang yang yang punya peran itu walaupun dia ideal gitu, orang nggak bangga, orang lebih bangga kepada ukuran-ukuran materi kan. Coba misalnya doa ibu yang tadi ya, kalau doanya begini coba, Alhamdulillah anak saya hafiz Quran ya dan tamat dari perguruan tinggi negeri, mohon doanya. Sekarang sedang merintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Wamena wilayah paling timur di Indonesia, di Papua gitu ya. Kayak gitu. Coba anak saya sekarang sedang merintis dakwah di pedalaman Kalimantan Utara, perbatasan Sarawak ya, membangun desa madani energi terbarukan ya dengan pendidikan berbasis kehutanan misalnya. Itu kan on mission namanya gitu ya. Nah, hari ini kita menjumpai banyak orang nggak on mission gitu ya. Gimana kerja, sekolah yang tinggi, lalu bekerja gitu ya, lalu kemudian menikah, lalu kemudian harta melimpah begitu ya, lalu mati husnul khotimah gitu. Enggak gitu ceritanya gitu ya. Dan Allah menegur kita dengan sederhana di surat Al-Fajr. Ukuran hina mulia itu bukan harta gitu ya.
bukan harta yang banyak atau harta yang sedikit. Kita seringkali menggambar kalau rezeki banyak tuh Allah sedang sayang sama kita. Kalau rezeki kita sedikit Allah sedang benci sama kita. Enggak gitu ukurannya, gitu ya. Setiap hambanya diberikan rezeki, tapi ada yang dilebihkan karena manfaat ya, bukan karena ukuran itunya, bukan karena rezeki. Karena rezeki tadi efek ya, efek dari manfaat kita. Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang Allah muliakan gitu ya. Allah berikan rezeki yang melimpah gitu ya, kenikmatan yang banyak lalu mengatakan Robbi akraman. Robku memuliakanku katanya. Surat Al-Fajr gitu di pertengahan. Fa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu Robbi ahanan. Ada orang yang disempitkan rezekinya, dipersulit gitu lalu mengatakan Robbi ahanan, Robku menghinakanku. Kata Allah nggak gitu ceritanya ya. Sedih susah dan mulia itu, hina dan mulia itu ukurannya bukan dari harta. Ya kalla bala nggak gitu ceritanya. Tukrimun al yatim, tapi memuliakan anak yatim. Tahadun ala tu'amil miskin. Ini kan bahasa Quran ya. Maksudnya apa? Ada yang kita bela dari umat ini ya, dari kalangan duafa, dari kalangan orang-orang tertindas begitu ya. Anak yatim dan miskin itu sebenarnya orang-orang tertindas di muka bumi yang harus kita selamatkan. Berikutnya kala bala tukrimun al yatim wa tahadun ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklalama, dan tidak memakan harta pusaka nih, orang-orang yang suka makan warisan, termasuk makan APBD, APBN gitu ya. Ini koruptor lah gitu ya. Ini juga termasuk hina begitu ya. Jadi orang-orang yang tidak korupsi itulah yang mulia, yang bisa menahan syahwatnya untuk tidak menggasak uang negara misalnya begitu. Dan ini Allah ceritakan terus nih. Jadi orang ukuran hina dan mulia itu adalah kontribusi gitu ya, kontribusi kepada umat, atau dalam kata lain manfaat. Tapi manfaatnya ini orientasinya Allah ridho. Karena di ujungnya itu nanti kemudian wahai jiwa yang tenang gitu ya, ya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ya. Kembalilah kepada Rabbmu dan keridhaan Rabbmu gitu kan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi surga lalu kelas classified sebagai seorang hamba Allah itu Allah berikan di ujung, walaupun kita diciptakan untuk beribadah ya. Tapi dikuatkan lagi di akhir gitu, bahwa betul kamu hambaku gitu ya. Itu di akhir gitu. Itu kalau kita banyak kontribusi bagi umat begitu. Nah, jadi banyak orientasi muslim ini yang menyimpang dari yang sebagaimana Allah inginkan. Karena kita hadir di muka bumi ini bukan kebetulan. Sepakat? Sepakat ya? Nggak ada yang kebetulan di muka bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gitu ya, kita menjadi guru gitu ya, atau panggilan hidup itu bukan kebetulan. Maka pastikan bahwa menjadi guru itu ya, sahabat guru, bukan sekedar cari makan gitu ya. Menjadi guru itu harus panggilan. Gitu. Nanti ada yang membedakan antara panggilan dengan cuma cari makan gitu ya. Orang-orang yang cuma karena materi ya, itu akhirnya akan berharap apa? Kapan gajian gitu ya, kapan akhir bulan begitu ya. Yang kedua, orang akan berharap kapan naik jabatan begitu ya. Ini banyak orang yang seperti ini ya, bekerja karena asal-asalan. Yang kedua, bekerja karena orientasi jabatan. Tapi orang-orang yang bekerja karena panggilan itu, dia akan selalu bertanya gitu ya. Apa yang saya berikan lagi untuk umat? Apalagi yang saya berikan untuk umat begitu. Nanti apa? Ketika dia banyak kontribusinya bagi umat gitu ya, maka rezekinya akan datang gitu ya. Saya sendiri bukan seorang guru ya. Saya walaupun senang dunia pendidikan gitu ya. Saya juga pernah jadi guru waktu zaman kuliah begitu ya, jadi dosen di beberapa kampus begitu ya. Artinya bukan profesi yang untuk profesi untuk bekerja begitu ya, karena itu kecintaan bagi saya. Dan ketika saya orang IT gitu ya, information technology, ketika saya berusaha untuk menyambut panggilan saya ya dalam pendidikan, saya bikin buku fitrah base begitu ya. Itu saya belajar lagi dari nol. Karena saya menyambut panggilan saya untuk menjadi pendidik gitu ya, untuk dalam bidang pendidikan. Maka saya gunakan semua kompetisi saya itu untuk membuat solusi bagi umat. Ya, alhamdulillah gitu ya, buku saya manfaat gitu ya. Padahal dulu hanya untuk cari uang tuh. Ya, kemampuan saya orangnya analis gitu ya. Senang membuat menstrukturkan knowledge begitu ya. Kemudian akhirnya jadi buku dulu, kalau dulu buat cari uang saja gitu ya. Ibaratnya tongkat Musa itu dulu cuma buat ternak kambing. Ya, tidak untuk membelah lautan dan mengalahkan tukang sihir. Nanti kita akan bahas ya. Bagaimana kompetensi kita harus digunakan di jalan Allah, nanti Allah akan curahkan semua. Gitu ya, Allah akan curahkan semua. Gitu ya. Ya, terus yang kedua adalah kita terputus dari sejarah. Pertama, kita nggak bangga dengan hal-hal yang sifatnya langit gitu ya, memberikan manfaat gitu ya, mempunyai misi hidup gitu ya, itu seolah-olah nggak nampak begitu ya. Padahal kita kan beriman pada yang gaib. Terus yang kedua, kita terputus dari sejarah. Sepakat ya? Kita terputus dari sejarah kita sendiri umat Islam. Guru saya, Profesor Wanda Utman Muhammad di Malaysia itu mengatakan,
Kalau dulu ya, Arnold Toynbee itu pernah mengingatkan orang-orang Eropa, umat Islam ini seperti raksasa tidur, jangan sampai kebangun begitu ya. Itu diingatkan. Kalau sekarang ini umat Islam udah bangun nih, raksasa ini udah bangun, tapi dia lupa jati dirinya, gitu kan. Maka guru saya itu bilangnya umat Islam hari ini forgetful giant gitu ya, raksasa yang lupa siapa dirinya. Gitu ya, kita tuh besar. Nanti kita akan bahas ya. Umat Islam tuh hebat luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, next gitu ya. Maka yang terjadi hari ini adalah banyak kasus di umat Islam gitu ya. Next slide. Gitu ya, karena tadi ya terputus dari sejarahnya, gitu ya, tidak bangga dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya, dengan Islam, maka kemudian jadi masalah sebelumnya, gitu ya. Nah ini ada secularism, gitu ya, ada confusing knowledge, ya, sekularisasi sekarang di mana-mana tadi ya, pemisahan antara seolah-olah kalau Islam itu khusus untuk langit, akhirat begitu ya, kalau dunia itu seolah terpisah dari Islam, orientasi pendidikan, semua ke sana arahnya gitu kan. Education system, ya, ekonomi sistem, dalam soal ada tadi kita bahas, termasuk inferior tadi ya, Islamophobia gitu ya, dengan Islam tuh kayak alergi banget gitu ya. Nah, ini kan akibat dari kolonialisasi kan, sepakat ya, dari penjajahan yang panjang gitu ya. Selama penjajahan itu kemudian kita di apa ya, dirubah cara pandang kita tentang dunia. Kita melihat bahwa dunia itu ya tempat cari makan, cari uang gitu ya, bukan tempat bagaimana kita jadi khalifatullah fil ardi, di muka bumi untuk menunaikan misi hidup kita gitu ya, dengan pilihan apa, sebagai guru, sebagai dokter gitu ya. Maka dalam Islam nanti profesi itu jadi di belakang, misalnya yang di ujung itu dai sebenarnya ya, dai yang dokter, dai yang profesor, dai yang guru begitu ya. Karena dai itu di depan. Apapun profesi kita harus digunakan untuk menyeru kebenaran gitu ya. Maka istilah dai ini bukan dai yang ceramah di podium ya jadi ustadz. Dai, setiap kita dai, ya setiap kita adalah orang yang Allah tugaskan ke muka bumi untuk menyeru kebenaran, untuk menolong agama Allah. Nanti kompetensi kita mau guru, ya dokter, orang IT dan seterusnya itu adalah solusi bagi misi hidup kita, ya bagi peran daiyah kita itu. Seperti tongkat Musa tadi ya, Musa kan nggak dikenal akhir hayatnya sebagai sang pengembala kambing. Padahal tongkat Musa itu adalah simbol kompetensi kan. Nah, ketika Musa menggunakan tongkatnya itu di jalan Allah, jadi sakti tongkatnya, gitu kan? Ya, jadi bisa membelah lautan, mengalahkan konspirasi tukang sihir dan seterusnya. Percaya sama saya. Ketika kompetensi kita digunakan di jalan Allah hanya untuk Allah gitu ya, maka menjadi dahsyat ya. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau tidak ya, maka ini yang terjadi ya. Ya, minder, inferior gitu ya, terputus dengan sejarah. Lalu kita menjadi budak gitu ya. Makanya kita sebenarnya diminta setiap pagi dan petang itu ada sebuah doa. Doa ini kita harus merubah mindset kita tentang kehidupan ya. Sehingga kita jadi lebih optimis. Maka doanya kalau kita baca di surat itu, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Gitu ya. Kenapa banyak orang yang sedih dan gelisah? Itu kenapa? Karena cara pandangnya salah tentang dunia. Ya, dia pesimis sama dunia. Pesimis itu dari iblis, karena iblis itu pesimis kan. Ya, iblis itu pesimis. Kenapa? Karena dia nggak yakin dengan janji Allah. Ya, maka dia durhaka kepada Allah begitu ya. Sujud sama Adam nggak mau dia. Ya, dia orientasinya materi kan. Aku lebih baik dari khalaqtahu minar, khalaqtahu min tin katanya. Orientasi materi ini yang nanti membuat kerusakan begitu. Jadi dia pesimis dia. Maka kita diminta untuk tidak pesimis. Maka doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat sedih dan gelisah. Makanya kita diminta tuh ya, berusaha untuk jangan sampai tuh pada sebuah titik sedih dan gelisah gitu. Kenapa? Karena sedih dan gelisah ini nanti efeknya kemana? Ya, efeknya ke kompetensi. Maka doa berikutnya perhatikan. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ketidakbecusan dan kemalasan. Orang yang sedih dan gelisah, ya, itu kan aspek kejiwaan, ya. Itu efeknya kemana? Efeknya ke aspek kompetensi kan, ya. Jadi malas dan tidak becus, gitu kan. Jadi ngelamun, ya, banyak nggak fokus begitu ya. Makanya yang dilarang sebenarnya dalam Islam ya. Itu jadi marid nanti, maridul qulub, hatinya sakit begitu. Lalu kemudian apa? Efeknya ke sosial. Orang-orang yang azzi wal kasal tadi, yang tidak becus dan pemalas tadi, efeknya kemana? Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhl, ya, menjadi orang yang pengecut dan pelit. Orang yang pengecut dan pelit itu nggak mungkin jadi leader, sepakat? Ya nggak mungkin jadi pemimpin, nggak mungkin bikin perubahan gitu ya, nggak mungkin menegakkan peradaban ya. Dia berkutat dengan kebodohannya dan kemalasannya itu karena kesedihan dan gelisahnya begitu ya. Maka ini sebenarnya struktur perubahan yang seperti ini, doa sederhana tapi ini sebenarnya menggambarkan aspek perubahan dari internal ya, kemudian ke kompetensi, kemudian ke komunal begitu ya. Ya, jadi jubni wal bukhl. Jadi pelit dan pengecut. Kalau ini banyak orang-orang seperti ini ya, maka nanti efeknya apa? Doa berikutnya. Ya Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal.
Ya Allah aku berlindung pada engkau dari dililit hutang dan ditindas orang. Ya, jadi orang-orang yang pelit dan pengecut tadi itu efeknya apa? Ditindas secara ekonomi dan ditindas secara politik, gitu ya. Jadi ini doa ini luar biasa sebenarnya. Maka kita diminta Allah untuk merubah cara pandang kita. Ya, cara pandang tentang dunia, cara pandang tentang akhirat, cara pandang tentang hidup, gitu ya. Oh, hidup ini bukan sekedar cari makan, tapi hidup ini bagaimana kita memaknai hidup ini. Kalau hari ini usia kita mungkin antara 20 sampai 30 atau 20 sampai 40 ini masa-masa galau sebenarnya. Saya mengalami masa-masa usia ini. Galau itu nanti gelisah gitu ya. Gelisah itu sebenarnya bukan materi, ya percaya sama saya. Kalau materi tercapai juga tetap gelisah. Kenapa gelisah? Karena fitrah kita tuh menjerit gitu ya. Fitrah kita tuh minta haknya. Ya sampai kapan antum hidup seperti ini, gitu ya. Sampai kapan antum hidup tidak bermakna? Sampai kapan antum menjalani peran antum itu tanpa tugas langit yang jelas begitu ya. Nah, ini penting dalam Islam itu untuk menemukan nanti panggilan hidup ini. Oke, next. Nah, ini Hamka ini sebenarnya bukunya tahun 50 ya, judulnya Pribadi. Next. Nah, ini Hamka ini saya kasih judul ya, Have No Good Life, Have No Mission of Life. Jadi banyak orang yang nggak punya hidupnya nggak bahagia dan hidupnya nggak punya misi hidup ya, nggak jelas mau ngapain gitu. Ya, Hamka katanya banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya satu gudang. Ini guru, dokter, hakim, insinyur ya. Ini kan profesi yang umum. Bukunya satu gudang, diplomanya segulung besar, tapi tiba di masyarakat jadi orang yang mati. Mati iya, karena dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya untuk mementingkan dirinya. Diplomanya itu, ijazahnya itu, gelarnya itu hanya untuk mencari makan. Ya hatinya sudah menjadi batu. Kebayang ya, dia tidak punya cita-cita lain daripada kesenangan dirinya. Jadi nggak punya orientasi dia kecuali cari makan, ya cari kesenangan. Pribadinya tidak kuat, tidak ajak, tidak kokoh. Dia bergerak ya, ketika dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akalnya. Kepandaiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. Jadi makin pintar, makin pengecut dia. Bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup ya atau membuat perubahan. Nah gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kita ini dihadirkan ke muka bumi ini bukan kebetulan, tapi punya tugas spesifik yaitu apa? Jadi khalifatullah fil ard ya, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Kalau baca kalau mendengarkan ceramahnya Noman Alikan, kita temukan tuh ya, khalif itu artinya ditinggal, itu khalif. Ya, tapi kalau khalifah itu ditinggal tapi punya otoritas, itu khalifah. Nah, kita tuh ditinggal Allah di bumi ini dan punya otoritas kan, diberikan macam-macam. Ada fitrah, ada ilmu, ada kitabullah gitu ya. Dan tugas kita menggantikan Allah gitu ya. Ada peran-peran yang harus kita jalankan sebagai khalifatullah fil ard itu. Nanti kita akan bahas ini. Maka kalau kita menjadikan guru sebagai panggilan hidup kita, itu bagian dari versi khalifatullah fil ard di muka bumi. Ya, karena nggak mungkin kita mengerjakan semua pekerjaan khalifatullah kan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik yang harus kita pilih ya. Entah sebagai pendidik, pengurus zakat, ya menyelamatkan anak yatim, apa yang kita pilih ya sebagai peran dari khalifatullah fil ard tadi. Teman sekalian, nah ini ada seorang pakar juga, dia bikin buku Islam at the Crossroad ya, Islam di persimpangan jalan. Tidak ada peradaban yang bisa sejahtera katanya, atau bahkan ada. Jadi peradaban itu nggak mungkin jadi makmur dan nggak mungkin ada kalau kita hilang kebanggaan kita sama agama kita, ya, sama keyakinan kita. Dan kemudian kita kita terputus dengan masa lalu kita sendiri, begitu ya. Jadi ini ada tulisan dari Muhammad Asad ya dalam buku Islam at the Crossroad. Ini jadi teguran besar buat kita. Jadi Islam ini nggak akan pernah tegak ya kalau kita nggak punya pride gitu ya sebagai umat Islam, nggak yakin bahwa umat ini akan maju begitu ya. Dan juga kita terputus dari sejarah. Akhirnya kita apa? Kita cuma jadi kuli peradaban gitu ya, bukan jadi arsitek peradaban. Nanti kita akan bahas. Oke, nah ini modal kebangkitan umat ya. Jadi untuk bangkit peradaban kita perlu modal, dan Islam itu sudah lebih dari cukup sebagai modal peradaban. Memang Islam ini agama peradaban akhir zaman. Yang pertama adalah nama Islam itu sendiri ya. Nggak ada agama di muka bumi ini yang namanya itu disebutkan oleh Tuhannya, gitu ya dalam kitabnya. Ya, agama lain nggak ada yang disebutkan ya. Buddha, Kristen itu nggak disebutkan di kitabnya. Kalau kita disebutkan ya Allah sendiri, dan bukan nama yang bawa ya, bukan nama nabinya gitu ya. Nabinya kan Muhammad, tapi nama agamanya Islam. Itu kan Allah yang memberi nama, bukan Muhammad begitu ya. Tapi agama lain biasanya memberikan nama pembawanya, Buddha misalnya. Kalau Hindu mungkin menggambarkan lokasinya, Hind ya, India dan seterusnya. Berikutnya lagi, Islam adalah final revolt religion. Jadi Islam itu adalah agama wahyu yang terakhir.
gitu ya. Jadi ajarannya ini masih bisa dibuktikan sampai hari ini ya, wahyunya gitu ya, asbabun nuzulnya. Agama lain udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi Islam sebagai sebuah agama langit yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta begitu ya, yang menguasai bumi dan langit ini, itu jejaknya itu masih bisa ditemukan sampai hari ini, dan itu nyata begitu ya. Al-Qur'an, asbabun nuzulnya semua, dan itu ada sanadnya begitu. Jadi ilmunya bersanad. Nah, ini termasuk yang ketiga ini ya. Islam the only one religion that have role model and prophet. Jadi agama lain tuh nggak ada sanad gitu ya, terputus sanadnya ya. Lahirnya agama, misalnya lahirnya Trinitas itu kan sekitar berapa ratus tahun setelah Nabi Isa wafat. Ya, di masa Nabi Isa tuh nggak ada ajaran Trinitas misalnya. Kalau Islam kita bisa lacaknya, karena itu bersanad ya, terus bersanad dari mulai sahabat ya, kemudian tabiin, tabiin, dan itu terus bersanad terus ilmunya. Jadi dan itu bisa dilacak gitu ya, dan itu disaksikan banyak orang ya, dan orang-orang yang terus bersanad. Maka dalam Islam ini ilmu harus punya otoritas dan otentisitas gitu ya. Gitu. Makanya ketika diterjemahkan juga Al-Quran harus disandingkan dengan bahasa aslinya dan seterusnya. Agama lain nggak ada gitu ya. Jadi ini modal-modal sebagai sebuah agama yang bisa tegak dalam peradaban. Jadi ada panduannya gitu ya, ada namanya jelas mewakili itu, kemudian ada panduan langit, ada peran Allahnya di sana, dan nama Allah itu Allah yang mengenalkan gitu ya, bukan manusia, bukan penganutnya yang memberi nama. Kalau mungkin agama Buddha penganutnya memberi nama gitu ya, Tuhannya barangkali kalau dia punya Tuhan. Kristen juga memberi nama penganutnya. Kalau Islam enggak, Allah yang memberi nama dirinya Allah ya. Yahudi, Yahwa gitu kan, itu kan mereka sendiri yang memberi nama gitu ya. Nah ini modal kebangkitan peradaban adalah agama yang ajak gitu ya, agama yang jelas, agama yang nyata gitu ya, agama yang kebenarannya itu mutlak begitu. Oke. Nah tapi sekarang kita perlu ada orang yang melakukan perubahan gitu ya, orang yang membuat perubahan ini. Nah ini ada kata-kata dari Pak Muhammad Nasir ya, seorang tokoh Muslim ya, dalam bukunya dia menulis, suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Udah kenapa guru ya? Kok guru yang jadi yang jadi tumpuan gitu ya? Karena dia berpikir gini, ya peradaban itu ya tergantung dari pendidikan. Sepakat nggak? Baik dan buruknya peradaban sangat ditentukan oleh baik buruknya pendidikan. Dan baik buruknya pendidikan sangat ditentukan oleh guru. Gitu ya. Kalau mindset guru ya, keyakinan guru gitu ya, belief-nya tadi ya, pride-nya, kebanggaannya itu masih jauh daripada yang diharapkan, maka peradaban ini nggak akan pernah tegak gitu ya. Maka penting nih para guru-guru untuk merapikan cara pandangnya tentang kehidupan. Cara pandang tentang bahagia misalnya gitu ya. Itu juga penting itu. Banyak orang mengartikan bahagia itu kesenangan ya. Jadi kalau sudah punya tabungan, sudah senang gitu ya, sudah itu bahagia namanya. Bahagia itu bukan itu. Bahagia itu sesuatu yang terkait dengan kepastian dan keyakinan, dan bagaimana aksi untuk menjalani keyakinan itu. Keyakinan itu adalah terkait dengan panggilan jiwa kita. Kita yakin nggak bahwa guru itu panggilan? Jadi guru itu panggilan dapur apa panggilan langit begitu ya. Ini keyakinan itu penting, dan sepanjang kita yakin dengan kebenaran yang paling tinggi itu, maka itu bahagia. Lalu kita punya aksi untuk menjalankannya begitu ya. Ukurannya apa? Ya hati kita yang bisa merasakan itu begitu ya. Oke, next. Ini teman-teman sekalian, sahabat guru, saya ingin menggambarkan sebuah peradaban kita gitu ya. Saya ambil dari next screen. Nah, ini dari sebelah kiri ke kanan, ini adalah para pemuda sepanjang sejarah gitu ya, orang-orang yang menentukan perubahan dalam sejarah. Saya ambil kutip dari setiap sejarah ya. Kita lihat di zaman Rasulullah tuh ada Usama bin Zaid gitu ya. Usama bin Zaid ini kenapa saya tampilkan? Karena dia pemuda yang waktu Rasulullah tua dia pemuda, waktu Rasulullah muda dia masih bayi begitu ya. Dan dia hidup dalam binaan Rasulullah sejak lahir sampai dia menjadi pemuda. Usama bin Zaid ini prototipe ya, sebagai generasi yang hasil didikan Rasul sejak lahir. Ya, maka kalau kita baca sejarah, Usama bin Zaid ini bukan Usama nih, itu Usama bin Zaid ini dinikahkan Nabi pada usia 15 tahun kurang lebih begitu ya, dan ditunjuk jadi panglima perang Tabuk kurang lebih pada usia 17-18. Kebayang ya? Itu para ahli sejarah mengatakan kenapa Usama yang ditunjuk, kan banyak sahabat lain yang senior begitu ya, yang lebih senior dari Usama bin Zaid. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid. Kenapa anak kemarin sore itu ditunjuk jadi panglima perang? Gitu ya. Para pakar sejarah mengatakan karena Rasul ingin menunjukkan pada dunia. Begitulah pemuda Islam.
gitu ya, pemuda Islam belasan tahun sudah punya peran peradaban, gitu ya. Rasul adalah teacher kan, guru dia bagi generasi sahabat. Maka seorang guru ini menunjuk muridnya gitu ya untuk tampil di pentas sejarah pada usia belasan tahun. Kebayang hari ini ya, anak 18 tahun boro-boro mimpin pasukan 10.000 kan. Ya nonton anaknya aja, nonton adiknya aja hilang misalnya gitu ya, terus suruh beli galon datangnya gas gitu ya, suruh beli gas datangnya galon. Bukan salah mereka ya, karena salah kita karena kita tidak punya program untuk membuat mereka jadi pemuda yang mukallaf ya, pemuda yang mampu memikul tanggung jawab perjuangan umat, pemuda yang punya mission of life. Ya tadi ya, orientasi kita tentang pendidikan anak ya tadi biar sugih, biar kaya, dapat ijazah, bukan tampil jadi orang yang punya peran dalam peradaban, gitu ya. Karena peradaban ini, Bapak Ibu sekalian, Khalifatullah fil ard itu diukur dari peradaban kan? Karena peradaban itu wadah dari Khalifatullah fil ard ya. Jadi kita menjadi khalifah Allah di muka bumi itu wadahnya peradaban. Dan peradaban itu diukur dari apa? Bukan dari banyaknya ijazah, sarjana dan seterusnya, tapi diukur dari apa? Dari banyaknya karya dan peran. Sepakat ya? Makin banyak karya, makin banyak peran peradaban, makin baguslah peradaban. Oleh karena itu dalam konsep tarbiyah ya, konsep fitrah ini, maka pendidikan itu membawa anak ya atau membawa generasi jilul hadoriyah, generasi peradaban dengan pendidikan peradaban yang benar dari fitrahnya kepada peran peradabannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, para sahabat guru, kita perhatikan. Kemudian tidak berhenti sampai usama, ya, diikuti ratusan tahun kemudian. Selama berabad-abad ya, pendidikan Islam melahirkan orang-orang yang punya peran-peran luar biasa. Baik dalam keadaan peradaban Islam lagi naik maupun lagi turun. Tapi selalu muncul orang-orang hebat sepanjang peradaban. Solusinya tetap pendidikan. Ya, dalam keadaan memuncak maupun dalam keadaan sedang terpuruk gitu ya. Itu selalu nanti pendidikan menjadi solusinya. Ya, berikutnya kita temukan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i banyak orang membaca biografinya. Umur 11 tahun sudah jadi mahasiswa, 14 tahun kehabisan dosen, 18 tahun jadi mufti, belasan tahun. Muhammad Musa Al-Khwarizmi, namanya diabadikan jadi mata kuliah algoritma. Ya, saya ngajar mata kuliah itu 3 semester gitu ya, algoritma 1, 2 sama analisis algoritma. Al-Khwarizmi ini umur 10 tahun sudah membuat rumus ABC, rumus menyelesaikan persamaan kuadrat. Gitu ya. Itu teman saya ada ngambil disertasinya tentang Al-Khwarizmi, itu ada 10 atau 12 halaman dalam bahasa Arab. Jadi ternyata menemukan rumus itu sebelum ada simbol, bayangin. Jadi masih kata dalam huruf, jadi diceritakan itu cerita. Jadi karena simbol baru ditemukan abad-abad berikutnya. Al-Khwarizmi ini jadi guru besar matematika pada umur 18 tahun. Berikutnya Imam Ghazali. Nanti kita bahas lebih detail tentang beliau. Imam Ghazali ini sudah mulai merantau pada usia 12 tahun dan mulai menulis pada usia 19 tahun. Gitu ya, dan karya-karyanya masih dibaca orang sampai hari ini. Kurang lebih 40 karya masterpiece. Muhammad Al-Fatih gitu ya, juga hasil dari didikan generasi. Ya, nanti kita bahas juga sendiri. Muhammad Al-Fatih ini ya, termasuk pemuda yang mewujudkan ramalan Rasulullah menaklukkan Konstantinopel. Lalu Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah lebih dulu dikuasai mana? Konstantinia atau Rum gitu ya. Itu ketika masih di Mekah. Lalu kata Rasulullah Konstantinia, setelah itu baru Rum. Nah, ini 800 tahun kemudian dibuktikan hadis itu oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih, melakukan Konstantinopel. Ya, tapi perjuangannya itu sejak dari zaman ayahnya kan, dari sejak kakeknya Muhammad I, lalu ayahnya, lalu kemudian dia. Gelarnya Muhammad II, karena Muhammad I itu kakeknya begitu. Nah, tapi Muhammad Al-Fatih ini mulai debut penyerangannya itu pada usia 16 tahun, belasan tahun ya. Nah, gitu tuh hasil pendidikan kan. Hari ini luar biasa pendidikan kita melahirkan orang-orang yang lambat dewasa. Sepakat nggak? Lambat dewasa. Mungkin termasuk kita barangkali ya. Lambat mandiri, lambat dewasa, dan seterusnya. Gitu ya. Karena program kita bukan program yang memang sesuai dengan syariah. Semua ulama sepakat, anak-anak 15 tahun itu sudah harus mukallaf. Ya, kalau 15 tahun belum mukallaf itu nanti masih dibayarin begitu, maka statusnya fakir miskin. Gitu ya, karena dia masih dibayarin. Jadi bukan nafkah tapi sodakoh atau infak karena dia fakir miskin. Jadi kalau umur kita sekarang 15 ke atas masih disubsidi, itu namanya fakir miskin gitu ya. Nah, Islam sebenarnya menghindari ini dengan pendidikan yang benar, begitu ya. Bagaimana pendidikan ini benar sehingga melahirkan orang-orang yang bisa mukallaf. Mukallaf itu bukan hanya wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib zakat, wajib jihad, wajib nafkah, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini terus sampai abad ke-20 ya. Di ujung itu ada Pak Muhammad Natsir ya, seorang pejuang Islam di Indonesia, politician gitu ya, ahli politik. Muhammad Natsir ini sudah menjadi sekretaris DPC Jong Islamiton Bon di Padang pada umur 13 tahun. Kebayang ya, umur 13 sudah jadi sekjen DPC Jong Islamit Bon di Padang. Usia 14 tahun jadi ketua DPC Jong Islamit Bon di Padang.
Usia 18 tahun, tamat dari sekolah guru di Jogja, mu'alimin mu'alimat, kemudian memulai debut politiknya. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat guru, para pemuda di masa lalu itu belasan tahun sudah punya peran peradaban selama ratusan tahun. Kecuali abad ini. Para pemuda ini tidak lahir lagi sekarang. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita membuat kita begitu lambat dewasa. Apa yang disebut dengan infantilization, ya, pembocahan yang panjang. Ya, anak-anak kita baru mandiri 25, baru mandiri 30 dan seterusnya. Islam belasan tahun. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah mulai magang berdagang pada usia 12 tahun. Jadi usia SMP itu kurang lebih udah magang tuh harusnya. Ya bukan lagi teori-teori begitu. Nah kemudian Rasulullah itu sudah punya on bisnis pada umur 16-17 dan kemudian pada usia 25 tahun menikahi partner bisnisnya. Gitu ya, dengan mahar, ada yang mengatakan maharnya 100 unta merah. Unta merah itu kalau satunya 500 juta. Jadi mahar Rasulullah itu sekitar 50 miliar. Gitu ya, betapa mandirinya Nabi kita begitu. Tapi hari ini itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sistem pendidikan. Saya pernah baca bahkan dulu ya tahun 58 itu kalau tidak salah, Undang-Undang Sisdiknas itu mengatakan putra-putri Indonesia sudah harus mandiri pada usia 15 tahun. Itu tahun 58. Ya, sekarang enggak, ternyata apa? Digeser terus. Ya kan? Sekarang orang nikah itu digeser terus dari 17, 18, 19 terus digeser gitu ya. Ini kan yang disebut dengan infantilization gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang bikin undang-undang bukan karena wahyu, bukan karena sistem Islam, bikin undang-undang karena empirik. Karena dia melihat bahwa anak 17 masih pelangap-pelongo, digeser 17. 18 masih pelangap-pelongo, digeser 18 gitu kan. Bahkan sekarang terjadi apa? Orang dewasa itu sampai usia 27, kayak di Amerika tuh 27 baru dianggap dewasa. Nah, ini akan terjadi terus begini ya. Kenapa? Karena sistem ini tidak bersumber pada zat yang maha benar ya, tidak bersumber pada pandangan Islam yang benar gitu ya. Maka para guru, sahabat guru, ini harus dirubah kondisi ini ya. Ini nggak bisa didiamkan. Kita harus muncul menjadi penyelamat umat ini gitu ya. Kita harus tampil ke pentas sejarah begitu. Gitu ya. Insya Allah nanti jangan khawatir ya. Oh, saya belum beres diri saya, jangan khawatir. Ya, kalau kita fokus pada menolong umat, nanti Allah berikan semuanya. Itu saya alami diri saya begitu. Ya, ketika saya fokus untuk cari uang untuk diri sendiri, ya dapatnya buat diri sendiri aja. Tapi kita fokus buat menyelamatkan umat, gitu ya. Kalau misi hidup saya, bagaimana mengembalikan kesejahteraan pendidikan Indonesia, itu misi hidup saya. Maka semua kesejahteraan itu saya pelajari. Apa sih kesejahteraan guru? Apa sih kesejahteraan keluarga? Apa sih kesejahteraan pendidikan, gitu ya? Apa sih kesejahteraan peradaban? Itu saya dalami. Dan saya ingin mengembalikan itu semua kepada kesejahteraan. Itu sebenarnya bahasa lain dari fitrah, bahasa lain dari Islam sebenarnya gitu kan. Karena Islam itu kan sejati begitu. Nah, alhamdulillah tuh begitu saya fokus, subhanallah begitu ya. Allah berikan teman yang banyak gitu ya. Allah berikan sahabat yang banyak gitu ya. Allah hadirkan saya di forum-forum seperti ini, memberikan sharing begitu ya. Siapalah saya begitu ya, sampai diundang ACT begitu. Tapi ketika kita fokus untuk memberikan manfaat bagi umat, maka Allah curahkan semua. Maka ada nasihat mengatakan kalau kita fokus pada dunia, pada bumi, maka yang di bumi dan di langit akan lari katanya. Tapi kalau kita fokus sama langit, maka yang di langit dan di bumi akan dicurahkan, gitu ya. Itu bahasa-bahasa begitu sudah banyak diberikan, tapi kita lagi-lagi lalai, ya. Lagi-lagi lebay. Karena musuh dari fitrah itu cuma dua, kalau nggak lebay, lalai begitu ya. Nanti kita bahas. Oke, nah ini saya ingin bahas next slide. Nah, saya ingin lebih dalami lagi sedikit ya, bahwa orang-orang hebat ini gitu ya, itu muncul karena turun dan naik peradaban. Saya bahas dari zaman Rasulullah, ya, kelihatan ya. Jadi Rasulullah itu dulu, ya itu Nabi akhir zaman, itu muncul gitu ya, itu diutus Allah ketika bangsa-bangsa lagi dalam kepekatan luar biasa. Orang-orang menduga itu menjelang kelahiran Rasul itu dunia akan kiamat. Banyak orang menduga begitu ya, karena kezaliman dari Persia dan Romawi. Mereka menjajah kemana-mana, kemudian membuat perbudakan yang mengerikan begitu ya, suku-suku dihabisi segala macam begitu. Jadi Persia dan Romawi ini dua imperium yang sangat menghegemoni pada masa itu, dan orang-orang kemudian banyak yang pesimis ini akan kiamat sebentar lagi begitu ya. Mungkin mirip-mirip zaman kini ya. Tapi sebagian lagi orang optimis akan datang Nabi akhir zaman gitu ya. Nah, ini termasuk bangsa Yahudi juga optimis akan lahir Nabi akhir zaman, walaupun kemudian dia kecewa karena yang lahir bukan dari Bani Israel begitu ya. Akhirnya jadi ingkar begitu. Nah, akhirnya Rasul diutus begitu ya. Dan yang menarik adalah teman-teman sekalian, ya nanti jadi ibrah buat kita. Ya, ketika orang berharap ya kezaliman Imperium Romawi dan Romawi itu diselesaikan oleh Tuhan, gitu ya. Orang-orang mungkin berharap Nabi akhir zaman itu lahir di jantung Persia atau lahir di jantung Romawi, sepakat nggak? Iya kan? Seperti nabi-nabi sebelumnya kan, kayak misalnya Firaun,
Ya, Nabi Musa dilahirkan di kalangan Firaun, ya, di tengah-tengah Firaun. Ya, terus kezaliman Romawi misalnya, itu Nabi Isa dilahirkan di situ, begitu ya. Terus kemudian kezaliman bangsa lain langsung di tempat itu diutus begitu. Tapi ternyata Nabi akhir zaman tidak di jantung Romawi dan tidak di jantung Persia. Ya, justru Nabi Muhammad SAW, ya Nabi kita yang mulia itu diutus Allah, diturunkan di Makkah, sebuah tempat yang tidak pernah dihiraukan oleh Persia maupun Romawi. Kebayang nggak? Kalau kita dikasih daerah pinggiran, ya, daerah pelosok gitu ya. Kadang-kadang kita kalau dikasih daerah pelosok tuh perasaan apa ya, sedih gitu ya. Ini kalau ada perasaan-perasaan begitu ya, jangan khawatir gitu. Rasul itu diutus di padang pasir ya. Jangan bayangkan maka hari ini ya ada penuh, ada minyak segala macam. Bayangkan maka hari itu gersang ya. Dan Romawi dan Persia itu nggak tertarik menjajah Mekah. Kebayang nggak? Ya, mereka lebih tertarik Yaman jauh di selatan ya kan. Yaman itu kan gantian. Nanti dikuasai Persia, nanti dikuasai Romawi, itu paling jauh di selatan karena dianggap lebih subur dan lebih potensi. Kalau Mekah tuh nggak menarik, dilewatin aja dia, gitu ya, dilewatin dia. Sekali-kalinya Abraha itu, jadi Abraha itu sebenarnya gubernur jenderal Persia yang kebetulan ketika itu Yaman sedang dikuasai Persia. Kan Abraha itu pasukan bergajah kan, pasukan gajah itu adalah ciri khas orang-orang Persia begitu ya. Jadi ketika menyerang Mekah itu sebenarnya ini bagian dari karena cemburu ya, bukan karena ingin lakukan Mekah sebenarnya. Dia cemburu karena kenapa ada Baitullah, ada sebuah tempat yang dikunjungi orang-orang dari seluruh dunia. Dia bikin tandingan di Yaman, orang-orang nggak ada yang datang gitu ya, karena nggak ada spiritual sense-nya begitu ya. Tapi akhirnya dia lihat untuk menghancurkan Ka'bah waktu itu ya, dan kita tahu ceritanya. Nah, dalam kondisi gelap inilah kemudian Rasulullah diutus Allah di Mekah begitu ya, tempat yang tandus di desa bernama Mekah. Saya nyebutnya desa gitu ya. Karena ini di situ bukan city ya, bukan kota besar gitu ya. Itu kota kecil bahkan gitu ya. Nah, bahkan Romawi Persia nggak begitu tertarik begitu. Bahkan juru kuncinya saja itu pengembala kambing gitu kan, Abdul Muthalib begitu. Ya disitulah Rasulullah. Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan ini kebetulan gitu ya. Ada yang mengatakan enggak kebetulan ya. Kehadiran Rasulullah di Mekah itu sudah disetting sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan petilasannya, napak tilasnya sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam gitu kan. Adam itu kan bertemu di Jabal Rahmah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diminta membuat Baitullah. Jadi kehadiran Nabi akhir zaman itu sudah disetting arsitekturnya itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, adanya Mekah itu sudah disetting. Dan itu Allah sudah tahu bahwa Nabi akhir zaman itu akan diutus di sana, begitu ya. Jadi bukan kebetulan gitu teman-teman guru sekalian, gitu ya, sahabat guru, Rasul dihadirkan ke sana. Ini ternyata banyak ibrohnya, gitu ya. Kalau Rasul dihadirkan di jantung Persia atau di jantung Romawi, itu nanti banyak orang ya menyangka Rasul itu belajar dari filsafat dari Romawi atau dari Yunani, gitu kan? Satu. Yang kedua hikmahnya apa? Kalau Rasul hadir di Persia atau Romawi, mungkin barangkali nggak sempat berdakwah karena dikejar-kejar setiap hari, begitu kan? Sekali-kalinya dibawa pamannya ke Syam itu, pulangnya ketemu pendeta Buhaira itu kan, segera pulang begitu ya, karena dikhawatirkan bangsa Yahudi tahu kan, Yahudi itu kan di kitabnya jelas katanya, Rasulullah kemana, tanggal berapa, kapan itu ke konon jelas begitu. Nah ini segera dibawa pulang begitu. Nah jadi kalau Rasul hadir di jantung Persia Romawi, ada kemungkinan tidak bisa membina peradaban dengan baik gitu ya, karena peradaban ini harus dibina dengan suasana yang tenang. Musuh ada di Mekah, tapi ya musuh lokal lah ya. Abu Jahal, Abu Lahab ya easy lah gitu ya dibandingin imperium besar yang kejam begitu ya. Terus yang ketiga hikmahnya apa? Bahwa kita diminta membuat model baru peradaban gitu ya. Jadi tidak perlu kita berhadapan-hadapan dengan kezaliman langsung gitu ya. Kita menggunakan jalan memutar gitu ya. Seorang pakar arsitektur mengatakan untuk menghadapi kezaliman kita nggak perlu berhadapan-hadapan. Kita buat aja model yang lebih baru, yang lebih bagus sehingga model lama menjadi usang. Gitu ya. Ini kaidah-kaidah yang luar biasa. Gitu ya. Nah, ini maka kita saksikan nanti peradaban itu naik turun ya. Jadi setelah sahabat itu sampai abad ke-8 sampai tabiin salafus saleh, kemudian turun lagi peradaban itu ya tahun 1099 umat Islam itu dibantai di Yerusalem gitu ya. Padahal Yerusalem itu sudah ditaklukkan Islam 5 tahun setelah Rasul wafat. Jadi 5 tahun setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu itu diundang masuk ke Palestina. Satu-satunya tempat ya, satu-satunya agama yang masuk ke Palestina tanpa darah. Tanpa pertumpahan darah itu adalah peradaban Islam. Lalu kemudian buat perjanjian. Jadi memang umat Islam ini luar biasa ya. Peradaban pertama yang segala sesuatu itu ditulis ya, jadi testimoni, jadi undang-undang, ya, jadi piagam gitu ya. Itu umat Islam gitu ya. Nah, kemudian tahun 1099 ya, sekitar
berapa ratus tahun, sekitar hampir 400 tahun setelah itu, ya kemudian umat Islam terpuruk, ya Palestina jatuh begitu ya tahun 1099, ya dibantai umat Islam, kemudian ada cerita mengerikan di Antioch gitu ya sampai darah itu tertumpah banyak dari kaum muslimin. Nah itulah persis seperti hari ini, zaman itu lahirlah kemudian guru baru, ya guru pada orang nyebutnya mungkin mujadid atau mujahid setiap akhir abad begitu atau awal abad. Lahirlah kemudian Imam Ghazali, gitu ya. Imam Ghazali ini tidak ikut perang salib dia, bahkan sempat dibilang pengecut gitu ya, tidak ikut perang salib, tapi dia membina. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Dia membina peradaban, gitu ya. Dia membina madrasah-madrasah, jadi memperbaiki cara pandang umat. Hari ini persis seperti zaman Imam Ghazali, ketika umat Islam kalah di masa itu, persis seperti umat Islam kalah di hari ini. Ya, yang muncul di panggung itu adalah ulama-ulama fikih, ya, ulama. Artinya jadi pertentangan begitu, ulama mazhab-mazhab itu jadi pertentangan runcing dan saling bunuh-bunuhan begitu. Kebayang ya? Ketika umat Islam sudah mulai begitu ya, bertentangan begitu ya. Itu karena kehilangan pride-nya, kemudian akhirnya jadi berpecah belah begitu, kemudian akhirnya jadi merasa minder gitu ya, kemudian berpecah belah gitu. Nah, kemudian Imam Ghazali ini menyiapkan semuanya, nanti kita bahas. Setelah Imam Ghazali ini lahirlah kemudian generasi Salim Ayyubi gitu ya. Nah, ini ada sebuah buku menarik gitu ya, karangan Arslan Majid Kilani namanya, Dr. Arslan Majid Kilani. Beliau menulis tentang analisa, ya bahwa Salim Ayyubi itu, ya itu orang yang kemudian kita baca sejarahnya luar biasa, yang pasukannya banyak, bisa melakukan Palestina, begitu ya, merebut kembali Palestina, gitu ya. Itu kurang lebih sekitar hampir 80 tahun kemudian setelah Palestina jatuh, ya kemudian Saladin merebut kembali. Nah, tapi banyak orang nggak tahu bahwa Salim Ayyubi ini bukan seseorang, gitu ya. Salim adalah puncak dari sebuah generasi yang orang-orang hebat muncul pada zamannya. Jadi dia bukan seorang, kan nggak mungkin dia pergi sendiri ke Palestina, yang lain duduk-duduk di kotanya, kemudian dia sama pasukannya nyerang Palestina, kemudian menang. Nggak mungkin kan. Orang-orang hebat itu selalu muncul dari, karena apa? Karena pada generasinya banyak orang hebat lahir. Sepakat nggak? Ketika orang-orang hebat ini banyak lahir, maka secara kolektif muncullah pemimpin paling hebat di antara mereka. Gitu ya. Nah, Saladin adalah seperti itu. Ternyata Majid Kilani Arslan ini kemudian melakukan riset gitu ya. Ternyata apa? Orang-orang hebat pada zaman Ayyubi itu ternyata bersanad ke Imam Ghazali dan Abdul Qadir Jailani gitu ya. Jadi Imam Ghazali ini luar biasa ya, dia seorang guru yang merapikan cara pandang umat ya, cara berpikir umat. Jadi guru itu harus begitu. Itu disebut arsitek peradaban. Nanti kita akan bahas begitu ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa setiap kali ada kejatuhan pasti ada kebangkitan, dan itu awalnya dari guru. Kita bisa lihat lagi berikutnya. Muhammad Al-Fatih juga ya diawali dengan guru-guru hebat yang muncul sebelum zamannya, termasuk nanti guru yang langsung mengajarnya begitu. Nah, kemudian sampai di Indonesia nih di penghujung abad 20 kita saksikan banyak ulama lahir gitu ya. Ketika tahun 1900-an begitu ya, ketika mulai Palestina jatuh satu demi satu gitu ya. Turki jatuh, kemudian muncul lagi ya para ulama-ulama hebat yang mengembalikan kesejatian. Mudah-mudahan kita generasi yang seperti generasi Ayyubi ini ya, hasil didikan dari generasi sebelumnya. Tapi kalau tadi ya, kalau kita memutus rantai sejarah ini ya, maka kita akan terputus kemudian dan peradabannya nggak akan tegak. Maka penting ya para sahabat guru untuk coba mengkaji sejarah lebih dalam, bukan kronologisnya, tapi pola sejarah. Ya, biar kita bisa menangkap polanya seperti apa sejarah sesungguhnya begitu. Oke, next. Nah, ini ada seorang pakar yang tadi saya bilang ya, Anda tidak akan pernah mengubah sesuatu dengan cara melawan realitas yang ada, katanya. Ini dia seorang filsuf ya, tapi awalnya arsitektur. Ya, jadi cara berpandangnya cara pandang arsitek. Untuk mengubah sesuatu katanya, maka bangunlah model baru yang membuat model lama menjadi usang. Ini benar-benar yang Rasul lakukan di Mekah begitu kan, dia membina sahabat gitu ya, terus kemudian mentarbiyah para sahabat, membentuk generasi di Mekah, kemudian membentuk komunitas di Madinah begitu ya. Ketika ini membesar, kemudian model lama menjadi usang, gitu kan? Orang kemudian terpesona dengan model baru yang muncul cemerlang dari Madinah. Ya, maka sebut Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwaroh, karena cahayanya itu menerangi sekitar, gitu ya. Jadi orang terpesona. Sampai kemudian kayak Palestina, kenapa diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Itu karena orang-orang Palestina, juru kunci Palestina itu, juru kunci Yerusalem itu terpesona dengan ala kaum muslimin. Ya, kami lebih baik dalam naungan tentara Islam daripada tentara Romawi begitu. Ini kan ada model baru yang dibuat gitu ya. Ada model baru yang dibuat sehingga model lama menjadi usang gitu ya. Dan kita saksikan para sahabat ini
tidak lebih hebat secara ilmu dibandingin Romawi dan Yunani dan Persia kan. Tapi kenapa bisa menggulung dua peradaban ini dalam waktu 5 sampai 10 tahun? Ya karena mereka membawa ruh yang baru gitu ya, ruh jadid, membawa semangat yang baru, termasuk giroh untuk ilmu yang luar biasa begitu ya. Ilmunya memang nggak tinggi, tapi girohnya luar biasa. Gitu. Maka nanti ukuran peradaban itu bukan dari materi ya, yang mewah, megah, banyak gedung, bukan. Ukurannya dari orang-orang yang lahir menjadi leader. Orang-orang yang lahir itu punya peran peradaban. Orang-orang yang muncul dengan karya peradaban. Orang-orang yang muncul dengan giroh luar biasa untuk melakukan perubahan di masyarakat begitu ya. Ini yang kita butuhkan sebenarnya dalam pendidikan ya. Bukan cuma mencetak kuli ya, mencetak pekerja ya, mencetak sarjana, bukan, tapi mengantarkan generasi peradaban kepada peran peradaban terbaik gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini next. Nah, ini saya ingin cerita Imam Ghazali. Ini saya ambil dari bukunya Majid Kilani gitu ya. Beliau menganalisa dalam betul gitu ya. Jadi realitas umat di tahun 1099 nih umat Islam mengalami kekalahan perang gitu ya. Kemudian berdasarkan sejarah, jadi sebelumnya sudah ada Nizam al-Mulk gitu ya. Nizam al-Mulk itu yang mengembalikan umat dengan cara politik, ya, lewat gerakan politik. Tapi ternyata gagal. Nah kemudian berdasarkan catatan Majid Kilani disimpulkan bahwa gerakan ulama ini jadi resep kebangkitan umat. Karena ternyata sepanjang sejarah ya, Islam selalu banyak dengan gerakan intelektual, ya, bukan gerakan politik sebenarnya. Gerakan intelektual ini termasuk gerakan akidah di dalamnya, gerakan untuk memperbaiki cara pandang umat Islam. Dari sana awalnya. Karena apa? Cara pandang yang benar akan menentukan aksi yang benar. Sepakat ya? Cara pandang yang salah menentukan aksi yang salah. Cara pandang tentang bahagia, cara pandang tentang guru. Kalau guru diartikan cuma orang yang tukang ngajar, beda nggak dengan guru seorang arsitek? Beda tuh. Kalau guru tukang ngajar ya tukang gitu ya. Tukang kan pekerjaan yang rutin yang nggak perlu inovasi gitu ya, nggak perlu keberanian. Bahkan nggak perlu keimanan ya, kayak orang misalnya bikin gado-gado gitu ya, orang bikin nambel ban. Itu kerjaan tukang tambal ban. Tapi kalau guru kan bukan tukang ya. Guru itu peran yang luar biasa ya. Dia harus orang-orang yang inovatif ya, orang-orang yang harus kreatif, orang-orang yang punya misi besar gitu ya. Maka kita lihat sepanjang sejarah Pak Sudirman, Pak Muhammad Natsir ya, orang-orang dulu mantan-mantan guru yang kemudian terjun ke kancah politik gitu ya dan menjadi hebat di sana. Nah ini. Nah gitu ya. Jadi kemudian ada lagi pelajaran berikutnya, ini gerakan guru ya atau gerakan intelektual. Berikutnya lagi adalah get away from power. Jadi untuk sementara menjauh dari kekuasaan gitu ya, bukan ada di kekuasaan. Politik penting, politik kekuasaan penting ya, tapi dalam keadaan umat Islam berantakan ya, politik kekuasaan itu hanya akan membuat kita terjauhkan. Ini persis kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah itu diturunkan di Makkah ya. Agar apa? Agar get away from power gitu ya, agar menjauh dari kebisingan kekuasaan karena nggak bisa ngebina nanti gitu ya. Harus ada orang-orang yang memang memang ngebina secara fokus begitu ya, melahirkan generasi terbaik walaupun dari desa terpencil sekalipun. Nah, berikutnya fokus kepada memperbaiki pemikiran gitu ya. Saya selalu yakin ya, apalagi sekarang dunia internet ya, orang bisa belajar dari manapun sepanjang ilmunya benar gitu ya. Saya sekarang banyak belajar dari pakar-pakar Islam ya, itu lewat online begitu ya, lewat buku-bukunya ya. Saya pikir saya nggak perlu ngambil S3 lagi gitu ya, saya bisa gali lebih dalam dengan cara kita kurios gitu. Makanya di zaman dulu itu ijazah tuh nggak terlalu penting, yang penting ilmunya kan gitu ya, ilmunya dan manfaatnya. Buat apa sampai S3 tapi nggak punya karya? Banyak orang hari ini profesor, doktor nggak punya karya juga gitu ya. Malah berada di jalan yang salah begitu, nggak punya karya, cuman ngomong, kritik begitu. Nah berikutnya apa? Mengadopsi langkah-langkah perbaikan dalam Islam yang bersumber dari wahyu. Jadi Imam Ghazali ini coba menggali ya, bagaimana sih langkah-langkah Rasulullah dan para sahabat itu ketika melakukan perubahan gitu ya. Ini dulu kan dari mulai intelektual dulu dari generasi awal. Berikutnya apa? Jadi role model. Ini penting ya. Guru tuh bukan cuman pemikirannya diperbaiki, kemudian fokus gitu ya. Dia harus apa? Jadi role model gitu ya. Dia harus jadi proyek percontohan baik dirinya maupun komunitasnya. Gitu ya. Kalau enggak orang sekarang bilang omdo gitu ya, ngomong doang gitu ya. Oke. Nah, ini stepnya apa? Nah, ini yang dilakukan Imam Ghazali ya, sehingga nanti melahirkan 5 tahun kemudian Al-Ayyubi. Gitu. Jadi orang hebat pada zaman Ayyubi itu bersanad pada Imam Ghazali. Ini yang dilakukan ya. Next slide. Pertama adalah memproduksi new gen of ulama. Ya, jadi melahirkan generasi baru dari ulama dengan pemikiran yang benar. Karena ulama pada zaman itu pada bertikai. Gitu. Yang kedua, membangun sistem pendidikan yang baru. Gitu ya. Saya sering bilang sama teman-teman jaringan-jaringan pendidikan ya,
kayak JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Jaringan Sekolah Alam Nusantara, begitu ya. Saya sering bilang kalian tuh sudah besar gitu ya, sudah cabangnya di mana-mana gitu ya. Sudah jangan tergantung lagi dengan sistem pendidikan, sistem persekolahan negara yang banyak memasung gitu. Kita harus independen dalam pendidikan gitu ya. Saya bukan meminta kita untuk berkhianat pada negara, bukan gitu ya. Karena memang di negara-negara maju, pendidikan itu, sistem pendidikan hanya berhenti pada kebijakan gitu ya. Sementara teknis, detail itu diserahkan kepada sekolah-sekolah sendiri sebenarnya. Nah, kita ini terjebak pada sistem satu ya. Yang kedua, kita tuh kurang riset gitu kan, kurang inovasi gitu ya. Kita kurang inovasi ya. Terus yang ketiga adalah kita tidak punya mission dalam pendidikan ya. Saya banyak diundang ke beberapa sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah SIT gitu ya. Saya melihat guru-guru dan sistemnya nggak punya mission gitu. Ini mau dibawa kemana sih pendidikan itu? Kita have no idea ya. Ya udah, yang penting banyak muridnya, Islam diajarkan, bukan itu gitu ya. Bagaimana misi pendidikan ini clear menuju kemana gitu ya. Termasuk Imam Ghazali juga melakukan kritik ya sama penguasa yang zalim. Itu penting juga melakukan kritik. Tapi juga kita harus melakukan pembenahan cara berpikir orang, kemudian juga bikin sistem yang baru tadi, new model, bukan nggak? New model itu penting. Kalau kita cuma follow the system, ya gunanya apa gitu ya? Sistem yang ada sekarang ini kan sebenarnya peninggalan dari sistem kolonial, sepakat nggak? Sekolah modern itu sebenarnya pendidikan sistem yang ditinggalkan dari kolonial, gitu ya. Kolonialisasi di Indonesia itu meninggalkan namanya sistem persekolahan itu ketika masa politik etis ya 1901 itu. Jadi pondok diberangus semua karena memang harus menggunakan sistem kolonial begitu ya. Dan sekolah kolonial itu didirikan cuma dengan tujuan satu ya, menyiapkan para kuli untuk di perkebunan sama di pabrik-pabrik itu aja. Makanya dibutuhkan orang pintar sama orang cerdas, sama orang terampil itu yang dibutuhkan gitu ya. Akhlak, karakter, akidah, fitrah, adab lewat semua, gitu kan? Nah sekarang kita ulang ini, gitu ya. Kita ulang apa yang penjajah lakukan gitu ya. Maka banyak sekolah-sekolah Islam pun menjadikan Islam hanya sebagai, mohon maaf ya, sebagai casing atau tempelan gitu ya, bukan sebagai ruh untuk membangun generasi yang punya on mission untuk melakukan perubahan tadi. Jadi misi penting. Ya berikutnya memberantas materialisme ya dan negatif religious practice. Jadi ini Al-Imam Ghazali memperbaiki persepsi ya tentang dunia ya dan akhirat. Penting juga nih. Jadi persepsi tadi ya tentang kebahagiaan, tentang kehidupan itu diperbaiki. Hidup ini bukan cari makan, bro, gitu ya. Hidup itu bukan kesenangan doang, bro. Hidup itu ada makna, bro, gitu ya. Ini anak-anak kita nggak dapat nih ilmu-ilmu begini, gitu kan? Ilmu agama dapat ya, ilmu hafal Quran dapat, tapi makna-makna kunci dalam kehidupan lost gitu. Termasuk tadi sejarah ya. Nah kemudian dia juga melakukan calling on social justice ya, jadi melakukan perbaikan sosial juga ya, keadilan sosial ya, kemudian memberantas sekolah-sekolah yang sesat dalam pemikiran. Nah ini dilakukan Imam Ghazali. Nah kemudian dia membuat proyek percontohan, establish a madrasah as an educational institution to implement this method. Jadi dia bikin metode, bikin manhaj, tapi juga membangun sekolah sebagai percontohan. Nah gitu ya. Jadi itu arsitek begitu. Nah ini gunanya apa? Biar bisa diduplikasi gitu ya. Nah, belakangan saya juga makanya saya bikin buku panduan, ya bikin komunitas, biar bisa diduplikasi di komunitas lain. Ya. Maka Imam Ghazali bikin satu panduan yang disebut dengan Ihya Ulumuddin. Ya, jadi Ihya Ulumuddin sebenarnya buku panduan. Kalau hari ini kita baca Ihya, ya perasaan biasa aja gitu ya, karena kita sudah banyak dapat informasi. Tapi di zaman itu, buku Ihya Ulumuddin itu buku panduan yang menyatukan cara pandang umat pada waktu itu. Karena waktu itu bertikai kita begitu ya. Nah ini kemudian merubah mindset dan worldview. Ini tugas-tugas guru nih. Kemudian yang berikutnya adalah tenang saja, ini semua butuh proses. Dari Imam Ghazali sampai lahirnya Ayyubi itu perlu 50 tahun, gitu ya. Jadi kalau kita sekarang mulai berubah, gitu ya, mulai merubah mindset kita, mulai membangun tonggak-tonggak arsitek bagi peradaban masa depan, mungkin nggak kita yang menuai, mungkin anak kita yang menuai, ya, mungkin generasi berikut yang menuai. Tapi yakin saja nggak ada yang sia-sia kan, gitu ya. Kita menyiapkan generasi masa depan dari sekarang itu untuk anak keturunan kita juga kan, begitu. Nah, kemudian yakin saja bahwa great leader will be born. Ya, kalau kita punya arsitek yang jelas, punya metode yang jelas, punya model yang jelas gitu ya, maka nanti akan lahir generasi hebat di masa depan. Yakin saja. Begitu ya. Itu yang terjadi di generasinya hubungan antara Ghazali dengan Ayyubi gitu. Ini dikaji dalam, nanti teman-teman boleh silakan beli bukunya gitu ya. Itu luar biasa kalau dibaca itu. Saya ingin menggambarkan itu aja bahwa menjadi arsitek peradaban itu adalah butuh dua hal ya. Next. Yang pertama adalah modal kebangkitan
kebangkitan. Islam sebagai agama sudah sebagai model yang luar biasa. Yang kedua model kebangkitan. Jadi modal sama model. Dan modal ini bukan uang ya. Modal ini adalah tadi ya, bagaimana agama Islam ini sebuah ajaran yang luar biasa, yang kokoh gitu ya, yang punya pandangan yang jelas, ada bersanad begitu. Ini cikal bakal sebuah peradaban yang besar. Dan sudah pernah terjadi peradaban besar itu. Gitu ya. Nah, kita seringkali kalau ditanya peradaban hebat Islam kapan sih? Nah, kita seringkali memandang Islam itu hebat ketika banyaknya ilmuwan gitu ya, banyaknya pakar yang lahir zaman Baghdad, Andalusia. Itu benar, tapi tidak tepat ya. Kehebatan Islam itu justru peradaban yang paling hebat Islam itu justru di masa Rasulullah SAW gitu ya. Orang yang mungkin secara sains nggak terlalu hebat gitu, secara teknologi nggak terlalu hebat, tapi lahir orang-orang yang punya giroh untuk belajar. Ya kalau ada Ustadz menyebutnya umat Islam pada waktu itu punya dua hal sehingga bisa mengalahkan Romawi sama Persia. Separuhnya rasa penasaran, separuhnya rasa berani gitu. Jadi untuk melakukan peradaban cuma butuh dua hal tadi ya, keberanian itu karena keimanan, yang kedua penasaran karena rasa ingin tahu yang besar. Nanti kita akan bahas ini ya, ada 8 aspek fitrah yang itu harus jadi peran dalam seorang arsitek peradaban. Gitu ya. Nah, ini ringkasan dari yang tadi gitu ya. Jadi diawali dengan gerakan intelektual, bukan gerakan politik gitu ya. Yang kedua perubahan merupakan panduan, body of knowledge gitu ya. Nah, hari ini kita nggak punya panduan, maka saya coba bikin buku. Para ulama juga pernah bikin buku, sebaiknya memang disepakati ya sebagai sebuah panduan bersama gitu ya. Ini kita belum punya. Misalnya mohon maaf ya ngomong adab misalnya. Adab itu berbeda-beda kan. Adab di SIT, adab di sekolah ini beda-beda tuh. Ya karena kita nggak punya panduan yang sama tentang apa itu adab. Termasuk pendidikan. Kata pendidikan itu sendiri apa sih? Ada yang bilang tarbiyah, ada yang bilang taklim, ada yang bilang ta'dib. Apa sih yang kita sepakati? Nah kita nggak punya kesepakatan dalam terminologi ya atau punya body of knowledge gitu ya. Terus berikutnya nggak ada proyek percontohan bersama tentu saja gitu ya. Karena body of knowledge yang nggak ada, yang nggak ada projectnya. Terus berikutnya nggak punya gerakan sosial yang masif gitu ya. Kita bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Kita bergerak masing-masing. Bahkan cenderung bukan jadi social movement ya, cenderung jadi konglomerasi gitu ya, bukan jadi gerakan sosial. Nah, berikutnya kita butuh agent of change. Nah, saya berharap teman-teman guru, sahabat-sahabat guru sekalian itu bisa jadi agent of change ya, untuk melakukan ini. Memang ini bukan pekerjaan seseorang ya, ini pekerjaan berjamaah, tapi kita mulai dari diri kita. Ya bagaimana memperbaiki cara pandang kita gitu ya, bagaimana peran guru itu kita pandang bukan sebagai peran yang ece-ece ya, guru itu luar biasa, bukan tukang guru ya atau pekerja guru, bukan, apalagi guru honorer, nggak ada guru honorer, guru ya guru gitu ya, jangan ditempel-tempelin dengan kata honorer, guru tetap tidak tetap, guru ya guru gitu ya. Honorer itu kan status gajinya gitu ya, jangan ditempelkan ke kata guru, guru itu mulia gitu ya. Maka saya agak keberatan dengan kata guru honorer, ya, guru paruh waktu. Guru ya guru gitu ya, karena itu adalah panggilan hidup, itu mission of life. Ya, jangan cuma untuk cari makan begitu ya. Nah, ini penting ya para sahabat guru untuk memahami ini. Next. Oke. Nah, ini saya ingin membahas tentang dynamic stabilism ya. Ini masih ada waktu nggak? Sekarang jam berapa? Masih ada? Nah, saya akan bahas bahwa ya udah habis ya. Itu jam dikit lagi ya, saya langsung cepetin aja. Next. Jadi sahabat guru sekalian, kita ada di muka bumi ini diawali dari the day of Alastu ya, bahwa kita ini adalah Khalifatullah fil ard, tapi diawali dari perjanjian di alam ruh. Ya, kita semua, jadi biar teman-teman paham ya, bahwa kita hadir di muka bumi ini bukan kebetulan, itu sudah disiapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Ya, mungkin sahabat guru sekalian atau teman-teman tidak ingat peristiwa ini yang disebut the day of Alastu. Ya, ini sebuah peristiwa di alam ruh di mana kita dihadirkan Allah hanya untuk sebuah peristiwa, yaitu persaksian. Gitu ya. Allah kemudian mengumpulkan kita waktu itu belum wujud, belum ada fisiknya, belum pernah belajar apapun, Allah kumpulkan, dihadirkan hanya untuk peristiwa itu. Para ulama menyebutnya the day of Alastu, ya, hari di mana Allah meminta persaksian. Gitu ya, atau di Yaumil Mitsaq, hari persaksian. Kita dikumpulkan gitu ya, kemudian Allah berfirman, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu, begitu ya. Itu amazing gitu ya, luar biasa. Jadi Allah kenalkan dirinya, sekaligus mempertanyakan bukankah aku Rabbmu. Lalu Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para sahabat guru, kita menjawab gitu. Kita menjawab, padahal kita belum wujud kan. Qalu bala syahida. Betul ya Allah, kami bersaksi. Ya, jadi para pakar para ulama mengatakan ada 3 hal yang Allah install pada masa itu di alam roh itu. Pertama, Allah kenalkan dirinya. Jadi yang pertama adalah nature of God ya. Jadi rububiyatullah itu dikenalkan, diinstal dalam jiwa kita.
Jadi dikenalkan kita tentang Allah. Oh, kita ada pemiliknya ya, yaitu Allah. Itu dalam ruh. Jadi diinstal tentang Allah, ya, tentang rububiyatullah. Yang kedua adalah kita diinstal yang disebut dengan human nature. Ya, fitrah-fitrah itu diinstal. Gitu ya, keunikan, sifat, dan seterusnya diinstal. Yang ketiga adalah kemampuan mengikat makna. Kebayang nggak? Allah berkata, alastu birabbikum, kok kita bisa nangkep gitu ya. Maka ada yang mengatakan, para pakar ini language gitu ya, atau kemampuan mengikat makna atau akal itu sudah diinstal. Nah, cuma mereka menyingkat dengan kata knowledge. Jadi manusia sudah diinstal knowledge basic ya, plus kemampuan untuk menyerap knowledge. Ya, ini adalah bekal-bekal untuk menjadi khalifatullah fil ard gitu ya. Maka tiga hal ini nanti jadi apa disebut dengan stabilism ya, stabilitas. Yaitu Allah ini nggak boleh berubah. Yang kedua adalah fitrah, fitratullah fatarna alaiha la tabdil khalqillah. Ya, tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu dan tidak perubahan atas fitrah Allah. Jadi ini nggak boleh berubah. Allah ini tetap orientasi, jadi sebagus apapun sistem, kalau orientasi bukan Allah, salah aja gitu ya. Yang ketiga adalah knowledge. Ya. Knowledge ini ilmu yang bersumber dari zat yang maha benar. Ya. Ilmu yang termasuk kemampuan ilmu. Maka begitu Adam diturunkan ke muka bumi, disiapkan jadi agen peradaban pertama kali, Allah kemudian mengajarkan Adam kan ya. Wa alama adama asma'akulaha. Kemampuan mengikat knowledge itu sudah ada sebelumnya, kemudian Adam lebih dengan mudah menerima alama adama asma'akulaha. Begitu ya. Ini semua dalam rangka apa? Next. Ini semua dalam rangka karena kita punya peran peradaban. Gitu ya. Gitu ya. Agar fitrah itu nanti bisa cocok dengan kitabullah. Kenapa fitrah cocok dengan kitabullah? Karena sudah ketemu di alam roh itu. Gitu ya. Ilmu tadi knowledge. Maka ini sama-sama cahaya nanti akan ketemu. Maka Ibnu Taimiyah menyebutnya fitrah adalah disebut dengan fitrah yang di dalam diri kita disebut fitrah al-gharizah. Sementara kitabullah disebut fitrah al-munazalah gitu ya. Karena ini kompatibel. Maka para ulama mengatakan fitrah itu adalah kondisi, konstitusi, karakter yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah atau menerima din. Jadi Allah bekalkan agar nanti mampu menerima panduan ya al-huda begitu. Oke. Jadi fitrah itu nanti harus tumbuh dengan baik. Nah, kemudian Allah ciptakan juga landscape peradaban. Silakan. Gitu ya. Nah, ini landscape peradaban begitu manusia lahir di bumi, manusia itu bawa fitrahnya begitu kan yang diinstal dalam dirinya. Kemudian Allah berikan panduan berupa kitabullah. Tapi Allah tambahkan lagi yaitu apa? Setting waktu dan tempat. Sepakat ya? Allah tempatkan kita di belahan bumi tertentu dan Allah tempatkan kita di zaman tertentu gitu. Nah, bumi dan waktu ini dinamis gitu ya, bisa berubah gitu kan? Bisa berubah. Tapi kalau kitabullah dan fitrah itu dia stabil. Maka 4 dimensi inilah yang harus ada dalam pendidikan. Begitu ya. Ada unsur stabilitas, ada unsur dinamika termasuk dalam diri kita. Next. Oleh karena itu pendidikan itu ya, itu pendidikan adalah sebuah proses yang bisa memadukan antara fitrah manusia, fitrah alam di mana dia tinggal, fitrah kehidupan di mana dia hidup. Yang ketiga adalah panduan kitabullah. Ini disebut landscape peradaban menurut Al-Qur'an gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat guru, ini adalah konsep pendidikan yang disebut pendidikan peradaban atau Darul Hadariyah atau disebutnya fitrah based education. Jadi pendidikan itu melibatkan empat ini. Ini kalau kita kontekskan dengan daerah kita tinggal, maka pendidikan yang kita bangun di daerah itu, sistem education system itu pertama harus fokus pada fitrah manusia. Bagaimana fitrah ini terus tumbuh dalam diri manusia. 8 fitrah ya, nanti kita bahas kalau sempat. Nah, kemudian fitrahnya harus interaksi dengan kearifan lokal atau keunggulan lokal, gitu ya. Jadi bukan yang terpisah dari kearifan lokal. Makanya hari ini sistem pendidikan kita orientasinya kan ke kota kan. Semua orang jadi urban gitu ya. Ada juga dulu gerakan Indonesia Mengajar, kirim-kirim guru ke daerah gitu ya. Tapi bukan untuk membuat anak-anak jadi hebat di daerah, tapi jadi pengen ke kota gitu ya. Harusnya kan pendidikan yang baik itu pendidikan yang interaksi dengan alam di mana dia tinggal. Kemudian dengan zaman di mana dia hidup. Berarti teknologi ini tidak di-ignore gitu ya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan didiklah anakmu untuk menghadapi zaman yang bukan zamanmu. Jadi zamannya boleh berubah. Tempat juga boleh berubah. Yang nggak boleh berubah dua. Pertama fitrah, yang kedua kitabullah. Ya, kalau tempatnya harus konteks dengan tempat di mana dia tinggal gitu ya. Maka hari ini kenapa urbanisasi begitu hebat di ibu kota ya, orang hidup tidak bahagia di kota? Karena apa? Karena sistem pendidikan kita itu mengarah ke urbanisasi. Jadi kalau kita sekarang jadi guru di pelosok atau guru di daerah gitu ya, maka education sistemnya harus mengikuti ini harusnya. Maka akan tegak nanti peradaban di daerah di mana kita tinggal, bukan mencetak anak-anak yang siap untuk berangkat ke kota lagi kan. Karena jadi sulit lagi kehidupannya dan seterusnya.
gitu ya. Saya lagi riset ya berapa pondok-pondok di masa lalu itu. Jadi pondok di masa lalu itu selalu terinteraksi dengan kearifan lokal. Itu pasti itu. Bukan hanya kearifan bahasa daerah, tapi keunggulan lokal di daerah itu. Ya, agar santri itu bisa sustain, ya, pondok itu bisa sustain. Jadi kiai, santri, warga bahu membahu membangun peternakan atau perkebunan atau apa berbasis kearifan daerah. Ini harusnya begitu ya. Nanti akan melahirkan lokal leader kan. Sama kayak Mekah gitu kan. Rasulullah kan tidak mengajarkan sahabat untuk urbanisasi gitu ya. Sahabat dibina adabnya, ilmunya, dan segala potensi yang di Mekah itu dikeluarkan semua potensinya, gitu kan? Ya, mereka tidak disiapkan untuk jadi urban gitu. Mereka disiapkan untuk membangun jadi orang yang bisa membangun Mekah. Ketika Mekah ini hebat, Madinah hebat, maka cahayanya akan melebar kemana-mana, gitu kan? Itu konsep peradaban begitu. Jadi siapkan dulu peradaban yang sederhana, lalu kemudian unggul, kemudian jadi melebar manfaatnya, gitu. Bukan anak-anak dicetak untuk dikirim keluar daerah, bukan. Harusnya ini konsep peradaban yang benar, gitu ya. Nah, terus next, cepetin aja, gitu ya. Nah, saya ingin guru on mission. Terus next, terus ya kita waktunya sudah nggak cukup. Nah, gini guru on mission. Ya. Jadi guru itu harus on mission tadi ya, harus on mission, harus jadi panggilan, jadi calling, ya, jadi bagian dari Khalifatullah fil ard. Versi khalifah yang kita jalani adalah versi guru, gitu ya. Jadi guru ini bukan sekedar ya, iseng-iseng kebetulan nunggu pekerjaan lain yang lebih mapan, bukan gitu ya. Pastikan inilah panggilan. Ya, bagi teman-teman yang panggilan jadikan panggilan. Oke, ini makanya di sini ya fitrah itu nanti jadi kadar-kadar di mana kita menemukan tugas langit kita. Nanti kita bahas ya. Oke, next. Ini saya cepetin aja karena nggak cukup waktunya. Oke, saya ingin cerita sedikit sebagai penutup ya. Kenapa misi guru itu harus on mission. Terus ya, next. Nah, saya ingin cerita sebagai penutup Isra Mi'raj ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat guru, tahu kisah Isra Mi'raj ya? Ini saya dapat kisah ini dari Malaysia begitu, seorang profesor. Dia cerita tentang Isra Mi'raj. Saya bilang, saya udah tahu ceritanya gitu ya. Tapi ternyata ada insight yang berbeda. Ya, dia bercerita baru Rasulullah kan Isra Mi'raj kita tahu semua ya, diisrakan ke mana? Ke Aqsa, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah tempat yang belum pernah dicapai manusia, tempat yang mulia. Kita bisa bayangkan ya, kita berada di tempat yang mulia itu rasanya kayak gimana ya? Itu lahir batin seperti apa rasanya. Kemudian kita bertemu dengan, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah, gitu ya. Yang itu zat yang lebih maha indah lagi, lebih maha mulia lagi. Kayak gimana rasa kepuasan batin itu, ya. Kemudian dapat perintah sholat, gitu kan. Ini luar biasa. Kemudian bertemu dengan para nabi dan memimpin sholat para nabi. Kebayang ya, ketemu dengan rekan guru aja senang ya. Ini ketemu dengan rekan seperjuangan di masa lalu begitu, yang kita bersambungan dengan mereka yang selama ini hanya baca di kitab begitu. Ketemu dan memimpin sholat, betapa bahagianya. Kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan surga dengan segala keindahannya. Rasulullah SAW ditunjukkan neraka dengan segala kengeriannya, gitu kan. Kemudian Rasulullah turun lagi ke bumi, ceritanya selesai. Nah, saya ingin menceritakan nih betapa dalamnya misi hidup itu ya, bukan sekedar misi-misian ya, atau sekedar pekerjaan semata atau profesi, tapi harus jadi panggilan. Lalu pertanyaannya begini, ya, kalau kita jadi Muhammad SAW, kita pulang apa enggak? Ya, lagi jadi guru, ya, gaji pas-pasan, istri bawel, istilah gitu ya. Terus kita diangkat ke langit, Sidratul Muntaha, ketemu dengan semua peristiwa yang Rasul alami tadi, dikasih lihat surga, pasti lihat bidadari dong gitu ya. Kemudian dijanjikan masuk ke dalamnya dan seterusnya. Kira-kira kita pulang apa enggak? Halo, pulang apa enggak? Yakin saya kita nggak mau pulang, sepakat ya. Tapi kenapa Muhammad itu pulang, gitu ya? Ya, seorang penyair besar dari Pakistan mengatakan Muhammad dari Arabia itu turun lagi ke bumi, ya, itu ya, turun lagi ke bumi dan kembali ke bumi karena apa? Karena ingin menyelesaikan misi kenabiannya, menyelesaikan misi hidupnya. Nah, itulah misi hidup Bapak-Bapak sekalian. Terus kata penyair ini Muhammad Iqbal, kalau aku jadi dia, demi Allah aku nggak akan turun ke bumi gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat ya. Jadikan peran guru itu sebagai peran panggilan hidup kita. Yang kedua, guru itu seorang arsitek ya, bukan tukang, bukan kuli ya. Juga jangan tempel-tempel dengan kata-kata lain. Guru honorer, guru apa. Guru itu peran yang luar biasa. Dia arsitek peradaban. Tadi langkah-langkah menjadi arsitek sudah saya paparkan ya. Kita harus curious gitu ya, harus mendalami ini. Dan 8 fitrah itu harus tumbuh menjadi peran. Ya, fitrah iman, misalnya kita udah kelihatan 8 fitrah. Fitrah iman itu harus tumbuh jadi change maker. Apa yang mau kita rubah dari masyarakat? Karena iman itu bukan diukur dari seberapa banyaknya sholat, zakat, bukan ya. Iman itu dari seberapa kita menyuruh kebenaran. Ya, sholat zakat itu bagian dari keimanan memang ya. Tapi ujung ultimate dari keimanan itu adalah
Ada hal yang mau kita seru dari kebenaran. Ada hal yang mau kita tolong dari agama Allah. Ada hal yang mau kita ubah dari masyarakat yang Allah ridho dalam sebuah bidang. Ya, dalam hal ini misalnya guru pendidikan spesifik seperti apa yang mau kita jalankan. Ya, makanya iman itu kan diukur dari seberapa kita bisa merubah. Ya, waman ro'a mungkaron. Barang siapa lihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan. Gitu kan? Fa'ilimestati, kalau nggak mampu, fabilisan. Kalau nggak mampu, fabiqalbi, dengan hati. Itulah selama-lamanya iman, kata Rasulullah. Jadi, iman itu diukur dari seberapa kita mau melakukan perubahan dengan tangan. Itulah kenapa orang beriman diuji. Kenapa orang beriman itu tidak dibiarkan tapi diuji? Karena dia ada perjuangan gitu ya. Kalau iman cuma di lisan nggak ada ujian gitu kan. Oh, di mulut aja ya ujiannya ringan lah. Tapi kalau iman itu sudah lakukan perubahan, itu banyak ujian. Gitu ya. Nah, itu esensinya begitu. Jadi yang pertama itu fitrah iman harus berujung pada change maker. Yang kedua adalah fitrah belajar tadi ya. Kalau fitrah iman tadi melahirkan rasa berani, kalau fitrah belajar itu melahirkan rasa penasaran. Ya, kita harus terus belajar jadi guru ya, jadi manusia pembelajar yang hebat begitu ya, inovasi. Kapan-kapan nanti kalau mau belajar sama saya tentang bagaimana knowledge management ya, mengelola pengetahuan, inovasi itu saya 17 tahun ekspert di sana. Gitu ya. Bagaimana? Makanya saya bikin buku pakai ilmu itu, knowledge management gitu ya. Menstrukturkan knowledge ya, membuat taksonomi, itu kan juga ada ilmunya begitu ya. Dan itu guru-guru harus orang-orang yang pandai menstrukturkan knowledge. Orang-orang yang pandai membuat inovasi. Karena struktur knowledge itu bukan hanya menentukan struktur konten, tapi cara berpikir, cara bertindak, cara inovasi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah solution maker. Dengan kompetensi. Ya, kita mungkin guru banyak guru, tapi tiap guru kan punya bakat, sepakat nggak? Nah, kira-kira solusi apa yang mau kita hadirkan dalam bidang guru kita? Kalau teman-teman jago animasi, itu jadi solusi bagi bidang pendidikan. Kalau teman-teman jago dagang, mungkin itu. Kalau teman-teman jago bikin desain, ya, bikin arsitektur, bikin apa, gunakan kompetensi kita menjadi solusi bagi perjuangan kita. Ibaratnya tongkat Musa. Jangan cuma cari makan ya, tajamkan tongkat ini. Kalau ini kita nggak punya kompetensi apa nggak jelas gitu ya, coba digali, ya, coba ditemukan. Lalu gunakan dia di jalan Allah, maka jadi sakti nanti tongkat kita. Jadi bisa belah lautan, bisa ngalahkan tukang sihir dan seterusnya. Nah paling tidak tiga ini ya yang harus kita ingat untuk menjadi seorang arsitek peradaban. Alaikum jazakumullah khairan jazaa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.